kita lanjut. Apa itu Bitcoin scripting atau Bitcoin script? Jadi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di Bitcoin itu kita bisa melakukan programming meskipun tidak sekompleks apa yang ada dalam Ethereum ya. Jadi kalau di Bitcoin itu pemrogramannya mirip namanya Bitcoin programming fork. Jadi ini pakai stack base ya. Dan stacknya cukup terbatas gitu ya. Kemudian konten-kontennya atau opcodes-nya juga terbatas. Nah, jadi ada dua bagian. Ada namanya script sig, ini di transaction in atau text in ya. Yang tadi di kotak yang atas. Kemudian ada namanya text out atau script key. Jadi ada script sig. Nah, kalau script sig berarti isinya adalah diantaranya signature. Script key ya diantaranya ada public key-nya gitu. Ini sebenarnya nama aja. Tapi isinya bisa macam-macam sebenarnya, tidak hanya signature, tapi bisa macam-macam. Script PubKey demikian juga, isinya kode, isinya PubKey, macam-macam. Public key itu maksudnya. Dia juga tidak Turing complete, artinya kita bisa melakukan iterasi kalau nggak salah, tetapi iterasinya terbatas, tidak terbatas. Misalnya pakai while, atau misalnya iterasi berkali-kali, pakai for di Ethereum ya. Itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya kita pakai if then itu bisa operasi penambahan. Kalau perkalian nanti kita lihat ya ada atau tidak. Jadi kalau di stack-nya nanti pakainya LIFO, metodenya LIFO atau last in first out. Ini seperti kalau kita menumpuk buku di dalam sebuah box. Jadi buku yang paling bawah itu biasanya dimasukkan pertama kali, kemudian buku yang diambil nanti yang paling atas duluan. Last in, first out. Nah, kalau ada yang mau tahu opcodes-nya itu sumbernya di sini. Ini yang paling lengkap deh. n.bitcoin.it/wiki/script. Nanti akan kita tampilkan juga sebagai referensi gitu ya. Opcodes apa saja yang saat ini tersedia. Nah, opcodes-nya ini kadang-kadang dibuang, kadang-kadang ditambahkan, kadang-kadang dimodifikasi. Jadi ini opcodes yang terbaru, yang baru diambil kemarin, tapi bisa jadi besok-besok sudah tidak berlaku atau kadang-kadang hilang dari peredaran. Nah, ini contohnya. Kok ada konstan. Jadi kalau 0 itu pakainya op 0 atau op false. Jadi kalau false itu sama dengan 0. Sama juga dengan op 1 dan op true. Itu 1 sebenarnya. Kemudian ada push data 1, push data 2, push data 4, op 1 negate yaitu minus 1, op 2, op 16. Ini bisa dipakai. Ini kalau kita mau pakai konstan ya. Biasanya yang sering dipakai ya op 0, op 1 ya. Push data ini pernah pakai tapi untuk yang kompleks. Flow control ini kalau mau pakai op if, not if, op else, and if, verify. Ini verify nanti kita sering pakai juga. Kemudian ada op return. Op return akan kita bahas khusus ya, spesifik. Kemudian ada stack, macam-macam. Nanti ada op duck, ini dipakai macam nih. Jadi yang ini masih berlaku semua. Tapi belum tentu kita menggunakan ini untuk transaksi sehari-hari gitu ya. Bisa dipakai di transaksi, membuat scripting di sebuah transaksi, tapi biasanya transaksinya kompleks, bukan untuk sehari-hari. Nah, ini yang merah-merah ini disable nih. Kenapa? Karena biasanya berat. Jadi splice ini banyak yang dibuang atau banyak yang dinonaktifkan. Demikian juga dengan bitwise logic karena dianggap terlalu berat. Kecuali op equal dan op equal verify. Jadi op equal verify ini adalah sama dengan op equal ditambah op verify gitu. Kalau op equal nanti ada hasilnya, kalau equal verify hasilnya akan dibuang. Jadi tidak ada outputnya. Perbedaannya di situ. Arithmetic juga bisa kita pakai, tapi yang perkalian pembagian mode left shift right shift ini dihilangkan. Adanya juga penambahan pengurangan op negate itu ada. Kemudian equal operasi equality itu masih ada, less than greater than, less than or equal, greater than or equal, op min, op max, op within ini masih ada semua. Kecuali yang operasi berat-berat seperti perkalian dan pembagian itu sudah hilang dari Bitcoin. Gitu. Jadi memang sangat terbatas.
Nah, kalau yang terkait dengan kripto ada RMD 160, ada SHA-256, ada hash 160. Jadi kalau hash itu sedikit berbeda dengan RMD 160. Hash 160 itu adalah SHA-256 diikuti dengan RMD 160 gitu. Kalau hash 256 ini sama dengan double SHA-256. Kemudian cek sig itu adalah pengecekan signature. Nanti hasilnya adalah true atau false. Nah, cek sig verify itu hasilnya dibuang. Cek sig dan verify ini akan membuang hasil. Kalau mau multi signature pakai cek multisig. Nah, ada true false. Demikian juga dengan cek multisig verify. Nanti verify-nya akan membuang hasil. Jadi hasilnya adalah kosong. Itu yang opcodes yang penting. Log time nanti akan kita bahas lebih lanjut, namanya cek log time verify dan cek sequence verify. Ini CLTV, ini CSV, cek sequence verify. Jadi dulunya opnop 2, jadi opcode 177 ini di repurpose dari opnop 2 jadi CLTV, sementara opcode nomor 178 itu di repurpose jadi CSV. Nanti akan kita bahas deh yang CLTV dan CSV ini. Ada pseudo words pakai hash dan opt key, ada invalid opcode ini jarang dipakai, reserve words juga tidak dipakai, jarang.